billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih pilih kita dari sekian banyak hamba Allah yang hidup di sekitar kita sebagai hamba-hamba yang memiliki hati yang hati itu terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Allah pilih kita sebagai hamba yang memiliki hati yang hati itu masih cinta dengan majlis ilmu dan mulia. Maka Nabi pernah katakan, satu dari 7 golongan yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hamba yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kuatnya ikatan kita dengan rumah Allah membuat daya tarik tersendiri untuk membuat kita semakin kuat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap kepada Allah dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah di yaumil qiyamah kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, kita lanjutkan untuk belajar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan dan mulia ini kita lanjutkan di hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, wa an Abi Nujaid bidhummin nun wa fathil jim. Nujaid Imran ibni Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma annam ra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain al-Khuzai, Allah meridhoinya, bahwasanya menghadaplah seorang perempuan dari negeri Juhainah. Dari mana tadi, Bu? Negeri Juhainah. Dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina. Hubla minaz zina itu artinya hamilan. Dia itu hamil, sementara kehamilan dia itu hasil dari perbuatan zina. Jadi
Dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil. Hamilnya itu karena apa tadi? Karena perbuatan zina. Faqalat, lalu kemudian dia pun berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu perbuatan sehingga dengan itu mestilah ditegakkan had atas diriku. Fa aqimhu alayya, maka tolong tegakkanlah hukuman itu terhadap diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tahu ayah bunda, yang menegakkan hukuman itu bukan sembarangan orang. Makanya kalau bahasa kita jangan jangan jadi hakim sendiri. Apa istilahnya itu Pak? Ya bahasa apa istilahnya itu Bang? Apa? Main hakim sendiri gitu. Hukum rimba, jangan menghakimi sendiri. Artinya ketentuan itu, hakim itu memang sudah ada orang yang bertugas untuk menegakkan hukuman itu sendiri. Jangan main hakim sendiri. Kalau ada yang bersalah maka kadukan kepada hakim. Kalau kita mungkin kadukan kepada aparat penegak hukum. Nah, fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lalu kemudian Nabi pun memanggil walinya, maksudnya orang tuanya, orang tua dari wanita yang tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, ahsin ilaiha. Pak, Bu, berbuat baiklah kepada anak kalian nih. Maksudnya jagalah dia. Fa idza wada'at fa'tini. Kalau nanti dia, anak ini, yang perempuan tadi, anak engkau ni, wada'at, telah melahirkan, fa'tini, barulah kalian datang menghadapku. Bawalah si anak ini kepadaku. Fafa'ala, lalu kemudian ayahnya pun telah melakukan apa yang disuruhkan oleh Nabi. Perintah Nabi apa tadi Pak? Berbuat baiklah kepadanya. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun menyuruh untuk ditegakkan hukuman atasnya. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Lalu kemudian disuruhlah dia diikat dengan pakaiannya, di atas pakaiannya. Maksudnya diikatlah dia dengan auratnya tetap terjaga. Nah, itu maksudnya diikat dengan pakaiannya itu, auratnya itu tetap ketika nanti dia dihukum, auratnya itu tetap terjaga sehingga tak terbuka dan nampak oleh orang lain. Summa amara biha farujimat. Lalu kemudian ditegakkanlah hukum rajam bagi perempuan tersebut. Lalu ketika dia meninggal dunia, summa shalla 'alaiha. Lalu kemudian Nabi pun menyolatkan wanita itu. Wanita yang tadinya telah mati setelah dia dirajam sampai mati. Faqala lahu Umar. Lalu kemudian Umar berkata kepada Nabi. Apa kata Umar kepada Nabi? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau pula menyolatkan dia padahal dia itu kan berzina? Jadi Umar sahabat itu, ayah bunda, jangan dikira sahabat itu apa yang dilakukan oleh Nabi manut semuanya. Nggih, iya. Tapi ternyata kita dapati sahabat pun ada yang protes. Rasulullah, kenapa kok engkau mau menyolatkan dia? Qala, lalu kemudian Nabi pun berkata, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu, sungguh dia telah taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah. Kalaulah taubatnya itu dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, lawasi'athum, maka itu cukup untuk dibagikan kepada
70 orang ahli Madinah. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, kata Nabi, apakah engkau mendapati ada orang yang lebih baik daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh yang mengorbankan jiwanya demi mengharap ridho Allah Ta'ala? Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi sekali lagi ayah bunda, tadi kita baca redaksinya, kemudian kita baca artinya. Hadis diriwayatkan dari Abi Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai, Allah meridhai mereka berdua, bahwasannya seorang perempuan dari negeri mana tadi, Bu? Juhainah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kondisinya ketika itu hamil, yang mana hamilnya itu dari hasil hubungan zina. Dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang sehingga dengan perbuatan itu mestilah aku ditegakkan hukuman had bagiku. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Fada'an Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lalu kemudian Nabi pun memanggil walinya, ayahnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini, apabila nanti dia telah melahirkan, maka bawalah dia menghadap kepadaku. Fa fa'ala, lalu ayahnya pun telah berbuat baik kepada anaknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amara bihan nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha summa amara biha farujimat. Lalu kemudian Nabi pun menyuruh agar dia diikat dengan pakaiannya dengan tertutup secara sempurna, lalu kemudian barulah dia dirajam. Ketika dia meninggal dunia, summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi pun mensolati jenazahnya. Faqala lahu Umar, lalu kemudian Umar berkata kepada Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, kok engkau mau pula menyalatkan dia padahal dia orang yang mati yang sebelumnya telah berbuat zina. Qala, lalu kemudian Nabi berkata, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'azhum. Kalaulah dia, sungguh dia telah taubat dengan sebenar-benarnya taubat, kalaulah dibagi taubatnya itu kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu cukup untuk dibagikan kepada mereka semuanya. Wa hal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, apakah engkau mendapati ada orang yang lebih baik, lebih mulia daripada orang-orang yang mengorbankan dirinya demi mengharap ridho Allah azza wa jalla. Ayah bunda dimuliakan Allah, kita coba belajar dari hadis ini, apa ibrah, apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Maka tentu banyak sekali ayah bunda. Di antaranya yang pertama, kita lihat bagaimana wanita ini dia sosok yang berani. Beraninya bagaimana ayah bunda? Di sini saya tengok orang yang berani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya tanpa kemudian mencari kambing hitam untuk melakukan pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan. Orang berani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahan, bukan mengingkari apa yang kesalahan yang pernah dia lakukan. Itulah bedanya kita dengan sahabat Bapak Ibu. Kalau sahabat mereka salah mereka akui. Kalau kita salah, kita kemudian berbohong pula untuk menutupi kesalahan kita. Ini terlebih kadang-kadang kita suami istri nih Pak, berat sekali untuk mengakui kesalahan kita kepada pasangan. Lalu kemudian lebih parahnya lagi, berat pula untuk minta maaf setelah melakukan kesalahan. Baik itu terjadi pada diri kita sebagai suami, itu juga bisa terjadi pada diri seorang istri. Sudah jelas-jelas salah, mengingkari kesalahan, sudah terbukti di hadapan mata melakukan kesalahan, tapi masih mengingkari. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bapak Ibu rata-rata kan anak-anak kan sudah
Maksudnya berpisah, mungkin sudah punya rumah masing-masing. Lalu kemudian di rumah kan tinggal berdua, tidak ada yang lain, cuma berdua. Tiba-tiba bapak habis mandi, biasanya naruh handuk itu diingatkan sama ibu, Pak, habis mandi taruh handuknya di sini ya, jangan taruh handuknya di kasur. Nah, tiba-tiba suatu ketika bapak habis mandi, kemudian anduk ditaruh di kasur. Kebetulan ibu juga habis mandi ketika itu. Nah, gantian. Lalu kemudian timbul pertanyaan, itu siapa yang naruh anduk di atas kasur tuh? Ya siapa lagi kalau bukan dua orang nih? Kalau ndak ibu pasti bapak. Ndak kemungkinan ada jin rasanya yang akan memakai handuk yang meletakkan handuk di sembarang tempat. Aneh, berat untuk mengakui kesalahan. Atau ibu dah capek-capek bersih rumah, dah capek-capek ngepel, tiba-tiba bapak masuk ke dalam rumah, kakinya tak dicuci terlebih dahulu, akhirnya menimbulkan bekas-bekas di lantai. Nah, masuk tanpa ibu sadari, sejam 2 jam kemudian ibu tanya, ini jejak kaki siapa nih? Mana aku tahu? Itu putar, kata bapak. Siapa lagi kalau bukan bapak? Kan bapak tadi yang bersih-bersih di luar, kan bapak tadi yang nyabit rumput di luar. Maka kalau bukan jejak kaki bapak, kaki siapa lagi? Kaki siapa coba? Ibu tadi tidak ada keluar. Kemudian gara-gara ini Pak, orang pun mau bertengkar suami istri gara-gara hal sepele. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, ini kan berat nih pekerjaannya nih, dosanya nih. Sekalipun itu berat, dia melakukan kesalahan yang besar, dia mengakui kesalahan yang dia lakukan. Itulah orang yang berani mengakui kesalahan tanpa kemudian mengkambing hitamkan orang lain. Nah, dalam kehidupan berbangsa hari ini ayah bunda, itu pula yang kurang kita dapati dari pemimpin-pemimpin elit kita. Gagal dalam melakukan suatu tugas contohnya, maka kemudian dicari kesalahan orang lain. Wal iyazu billah. Nah, dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakuinya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, perintah Nabi apa? Nabi tidak langsung menghukum dia, tidak langsung Nabi merajam dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi terlebih dahulu ayah bunda, karena kondisinya dalam keadaan hamil. Itulah kita tetap disuruh untuk berbuat baik terhadap sesama. Artinya ayah bunda, yang salah siapa? Yang salah ya orang yang berbuat zina. Sementara janin yang ada di dalam, dia kan tak ada dosa. Makanya kemudian kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu bersih, suci, tanpa ada noda, tanpa ada dosa. Anak itu dalam keadaan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi selamatkan dulu orang yang tak berdosa nih. Nabi selamatkan bayi yang suci ini karena dia tidak melakukan apa-apa. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi menyuruh ayahnya untuk berbuat baik kepadanya. Maka kemudian ayahnya ini pun telah berbuat baik kepadanya. Setelah dia berbuat baik ketika masa-masa untuk melahirkan telah datang, setelah masa lahirnya sampai dia lahir, lalu kemudian Nabi menyuruh agar orang tuanya itu membawanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah anak itu lahir, barulah ditegakkan hukum rajam bagi wanita tersebut. Fashuddat 'alaiha siyabuha. Bagi saya yang menarik di sini diantaranya ayah bunda, fashuddat 'alaiha siyabuha. Lalu kalau bahasa redaksi hadisnya secara tekstual, diikatlah dia dengan pakaiannya. Maknanya di sini benar-benar dia diikat dengan auratnya terjaga. Kenapa di sini diikat supaya dengan sempurna agar auratnya terjaga, supaya nanti Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang kalau dirajam itu Pak, kan hukum rajam itu kan dia dilempar dengan batu yang tak terlalu besar dan juga dengan batu yang tidak terlalu
tidak terlalu kecil. Maka dengan lemparan demi lemparan itu, kalau tidak diikat baik-baik, maka pakaiannya itu bisa lepas, bisa tanggal, maka kemudian auratnya itu akan tampak. Nabi menjaga aurat dari wanita tersebut. Kenapa dijaga oleh Nabi Muhammad SAW? Karena dia benar-benar telah menunjukkan dia bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah bunda, summa amara biha farujimat, kemudian dia dirajam. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sini ayah bunda? Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa beratnya hukuman yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa, yang mana dosa itu dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Betapa beratnya hukuman yang didapat oleh seseorang yang melakukan perbuatan dosa, dosa itu dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Dia dirajam sampai mati. Kenapa dia dirajam sampai mati? Karena dia telah menikah. Ayah bunda, orang kalau belum menikah kemudian dia berzina, maka dia didera sebanyak 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, berzina laki-laki, maka dia didera sebanyak 100 kali. Itu kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati, dilempar sampai mati, mau 10, mau 100, mau 200, yang penting mati dia, baru selesai perkara. Artinya apa ayah bunda dimuliakan Allah? Begitu Allah benci, begitu syariat jijik melihat perbuatan dosa yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Dalam syariat Islam ayah bunda, ada beberapa orang yang halal darahnya. Maksudnya boleh dia dihukum mati. Siapa saja orang yang dihukum mati dalam syariat Islam ayah bunda? Di antaranya satu, orang yang membunuh dengan sengaja, itu halal darahnya. Siapa Pak Bu? Orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikisos. Lalu kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang halal darahnya dalam syariat Islam? Yaitu orang yang menghina agama Islam, orang yang mencela agama Islam, itu halal darahnya. Surah At-Taubah ayat 12 mengatakan, wa inna kasu aymanahum min ba'di ahdihim wa tu'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr. Jika mereka merusak perjanjian yang telah dibuat dengan engkau, lalu kemudian wa tu'anu, mereka cela, mereka hina, mereka nista dinakum, mereka hina agama kamu. Bagaimana mereka menghina agama? Diinjak-injaknya Al-Quran, dicelanya Allah, dihinanya Rasulullah. Simbol agama lah sifatnya ayah bunda. Dihinanya agama kamu, faqatilu, maka perangilah olehmu mereka, maka bunuhlah mereka. Ini yang kedua, orang yang halal darahnya. Satu siapa tadi Pak Bu? Orang yang membunuh dengan sengaja. Lalu kemudian orang yang menghina agama. Kalau orang yang membunuh dengan sengaja itu kayak kemarin tuh ayah bunda, yang melakukan penembakan itu dia harus dikisos. Jadi kalau ada pun orang yang salah ayah bunda, yang menegakkan hukum kisos itu siapa? Bukan sembarang orang, tapi yang menegakkannya adalah hakim yang menjatuhkan hukuman. Tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh hukum rimba, itu bahasanya tadi itu. Kemudian orang yang halal darahnya dalam syariat Islam siapa ayah bunda? Yaitu orang yang mendatangi sesama jenisnya. Orang yang mendatangi sesama jenis itu juga halal darahnya. Nabi katakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqatulul fa'il wal maf'ul. Siapa yang kamu dapati melakukan apa yang pernah dibuat oleh umat Nabi Lut, laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, faqatulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah olehmu orang yang mendatangi dan orang yang didatangi. Mungkin kalau orang sebut hari ini LGBT, kalau Ustadz Abdul Somad tak LGBT disebutnya PLT, maaf cakap ayah bunda, pecinta lubang tai kata Ustadz Somad.
Kenapa seperti itu? Jangan perbuatan hina itu diperhalus-halus sehingga tidak nampak perbuatan itu adalah perbuatan yang hina. Koruptor itu sesungguhnya itu adalah maling, pencilok, pencuri. Nah, kemudian yang keempat, siapa orang yang halal darahnya, ayah bunda? Yaitu orang yang orang yang berzina padahal dia telah menikah. Kemudian yang kelima, ayah bunda, orang yang keluar dari agama, orang yang murtad, itu halal darahnya. 1, 2 saya sebut tadi, ayah bunda, orang yang membunuh dengan sengaja, orang yang menghina agama. Kemudian yang ada 2 setelahnya, orang yang mendatangi sesama jenis lalu kemudian berzina padahal telah menikah. Dari yang saya pahami, ayah bunda, ketika ada orang yang membunuh dengan sengaja lalu kemudian ditegakkan hukum qisas atasnya, di situ masih ada rahmat Allah. Di situ masih ada rahmat Allah. Di mana ada rahmat Allah berlaku pada dirinya, ayah bunda, contohnya dia dikisos, dia digantung, atau kemudian dia ketika dia dipenggal lehernya, maka di waktu dia dipenggal lehernya itu mesti dengan menggunakan pisau atau pedang yang tajam, sekali tebasan kepalanya putus sehingga dia tak lama merasakan sakit. Itu contoh rahmat Allah yang saya pahami masih berlaku bagi orang yang membunuh. Tapi ketika ada yang melakukan perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut, betapa di situ dia tidak mendapatkan rahmat. Kenapa dia tidak mendapatkan rahmat? Dia merasakan sakit yang lama. Mana contoh sakit yang lama, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Dia belum menikah, tapi dia berzina. Dia dilempar berapa kali tadi? Dipukul dipukul sebanyak azaniyatu wazani fajlidu, dijilid, dipukul dia sebanyak 100 kali. Kan lama sakitnya tuh Pak. Lalu kemudian dipertontonkan di hadapan banyak orang. Malunya luar biasa, sakitnya pun tak terkira. Dia dijilid di hadapan orang banyak supaya apa? Supaya nanti orang tak takut akan perbuatan itu. Jadi kadang-kadang ayah bunda terkesan dalam benak kita, oh ternyata Islam itu terlalu keras. Bukan keras, tapi hukum Islam adalah hukum yang paling adil. Tujuannya apa? Supaya orang jerah dari perbuatan maksiat. Orang ada mencuri, dipotong tangannya ayah bunda. Supaya apa? Supaya dia berhenti dari perbuatan mencuri itu sendiri. Makanya terkesan berat hukum Islam supaya pelakunya itu jerah. Maka semakin ringan hukuman atas suatu kesalahan, maka orang semakin tidak takut untuk melakukan kesalahan itu sendiri. Contoh ayah bunda, PR besar negeri kita diantaranya untuk membasmi koruptor, ya kan? Membasmi koruptor. Tapi sampai hari ini selesai masalah koruptor, selesai masalah korupsi. Nah, kalau kata ayah tadi, bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin banyak, semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena hukumannya bisa jadi terlalu ringan, vonisnya terlalu banyak. Bukannya diperberat, tapi malah diperingan. Sehingga terjadi ayah bunda dimuliakan Allah. Dulu di negeri-negeri Islam yang ditegakkan hukum-hukum Islam, itu orang benar-benar takut untuk mencuri. Kenapa orang takut mencuri? Di antaranya apa? Bisa-bisa dipenggal tangannya, bahkan bisa sampai ke lehernya. Kalau dia berkali-kali sudah masih tak berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Di Saudi contohnya, itu sempat hukum potong tangan. Kalau di tempat kita, apa yang terjadi ayah bunda? Bukan tangannya yang dipotong, tapi apanya yang dipotong? Masa tahanannya yang dipotong. Yang semestinya 10 tahun contohnya dipotong jadi 4 tahun, jadi 3 tahun. Tambah lagi yang paling menyedihkan, lalu kemudian di dalam tahanan itu mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Bisa bawa TV, bawa kulkas, bawa spring bed. Kan kemarin sempat di Najwa, siapa namanya itu Pak? Najwa Shihab Pak ya, kan sempat dimuat di dalam satu acara.
nampak nyata. Orang tak takut-takut untuk melakukan keburukan, melakukan pencurian. Kenapa? Karena hukumnya terlalu ringan. Tambah lagi malu pun tak ada. Sudah dipakaikan baju berwarna oranye, masih sanggup melambaikan tangan ke kamera tersenyum dan tertawa. Begitu tak adanya rasa malu. Tak malu dan tidak takut. Ayah bunda dimuliakan Allah. Orang kalau kedapatan berbuat buruk, kedapatan dia tuh Pak, itu biasanya perbuatan buruk tak dilakukan sekali dua kali, sudah berkali-kali. Ayah bunda, Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara bentuk sayangnya Allah Azza wa Jalla, ketika ada orang berbuat maksiat akan ditutup oleh Allah aibnya. Kenapa ditutup oleh Allah? Dengan harapan kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang. Kenapa? Dia mencuri ketika itu diselamatkan oleh Allah, tak dilihat oleh orang lain sehingga dia tidak mendapatkan hukuman manusia. Maka harapan ketika itu adalah ketika dia telah selamat dari perbuatannya itu, dia segera bertobat kepada Allah. Karena berkaitan dengan urusan orang lain, dikembalikannya duit orang atau apa yang telah dia ambil. Allah sayang. Dua kali dia mencuri, akan Allah tutup juga aibnya. Allah sayang. Tapi orang kalau sudah berkali-kali melakukan perbuatan hina, ayah bunda, barulah di situ akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya ayah bunda, orang kedapatan mencuri korupsi itu, biasanya korupsi mencurinya itu tak sekali dua kali, karena sudah berkali-kali, sudah menjadi kebiasaan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, tak dimanfaatkannya. Kedua kali Allah berikan juga, tak juga bertobat. Ketiga kali tak mencuri juga, tak juga diambilnya kesempatan untuk bertobat. Akhirnya kali yang keempat, kali yang kelima, terbukalah boroknya. Apakah pertanda Allah benci kepada dia? Tidak, Allah masih sayang kepada dia. Tujuannya apa? Dengan dia didapati oleh orang, ditegakkan hukuman kepadanya, mudah-mudahan mau dia bertobat. Orang kalau kedapatan berzina, ayah bunda, itu biasanya zina itu tak sekali dua kali, sudah berkali-kali. Nah, lalu kemudian ketika dia dirajam, kita akan sampai pada poin menjelaskan betapa beratnya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Tadi kita jelaskan, ada orang yang berzina, dia belum menikah, dia tetap merasakan sakit, dipukul sebanyak 100 kali, kemudian di hadapan orang banyak. Itu kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah bagaimana ayah bunda? Dikubur separuh badannya. Setelah dikubur separuh badannya, lalu kemudian dilemparilah dia dengan menggunakan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tidak boleh diambil batu yang besar, setelah dapat batu yang besar langsung kemudian dihempaskan ke kepalanya, pecah kepalanya, mati dia seketika. Tidak boleh seperti itu. Apa yang dimaksud di sini ayah bunda? Dia tidak dengan batu yang besar, terlalu besar, tidak dengan batu terlalu kecil, dilemparilah dia berkali-kali. Sampai kapan? Sampai mati, sehingga dia merasakan sakit yang lama atau sebentar ayah bunda? Dia merasakan sakit yang lama atau sebentar? Dia merasakan sakit yang amat sangat lama dan kemudian malu pula karena disaksikan dilempar oleh banyak orang. Artinya di sini ayah bunda, begitu benar-benar Allah itu jijik, syariat itu murka kepada perbuatan dosa yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Maknanya ayah bunda, tidak ada air yang paling menjijikkan dalam syariat melainkan air yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Tidak ada rahim yang paling menjijikkan, tak ada rahim yang paling dibenci oleh syariat melainkan rahim yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Maka ya bunda, jagalah anak kita baik-baik, jagalah. Sedangkan sudah dijaga dengan ketat saja masih kecolongan juga, apalagi kalau tidak dijaga sama sekali. Itulah kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga ke tanah. Apalagi hari ini ayah bunda, zaman yang penuh dengan fitnah. Ngeri kita dengan kondisi sekarang nih ayah bunda. Kok ngeri? 2012, data 2012, saya sempat tengok di TV One.
lebih kurang 97, sekian anak-anak SMP itu sudah pandai melakukan muqaddimah hubungan orang dewasa. Berapa persen tadi Pak? 97, sekian persen kalau saya tidak salah. Responden 4.626 anak kalau saya tidak salah. Kalaulah yang disurvei itu 10.000 orang, persentasenya 97, sekian persen, berarti berapa tuh ayah bunda? 9.700. Yang tidaknya berapa? Cuman 300. Turun lagi ke bawah. Kalau saya tak salah 65, sekian persen itu anak SMP dan SMA kalau saya tidak salah itu sudah tidak perawan lagi. Kalaulah respondennya 10.000 orang, 65% berapa tuh ayah bunda? 6.500 ya. Itulah data 2012. Turun ke bawah 23, sekian persen anak SMA sudah menggugurkan kandungannya tahun 2012. Sekarang tahun berapa ayah bunda? Tahun 2022. Kira-kira semakin berkurang atau semakin bertambah banyak? Wallahu a'lamu bissawab. Tapi kita sendiri bisa mengira-ngira. Kemarin saya dapati chattingan anak SMP, baru 2 hari duduk di bangku SMP, bahasannya rindu papa, mama juga rindu, mama rindu sama papa, papa juga rindu sama mama, muah. Di WA coba. Anak SMP baru 2 hari duduk di bangku SMP. Ada yang pula panggilan Abi Umi. Abi rindu, Umi rindu sama Abi. Abi lebih rindu lagi sama Umi. Lalu buat ada emoticon di WA, grup lambang-lambang cinta, ada lambang mencium tuh Pak. Nah, itulah yang kita tengok. Makanya ayah bunda ngeri. Izin ayah bunda pernah tak mengecek isi handphone anak-anak kita? Pernah dicek? Pernah tak ditengok WA-nya, dia chatting dengan siapa, video call dengan siapa? Pernah? Isi Instagramnya apa, isi Facebooknya apa? Pernah dikontrol ayah bunda? Ngeri. Saya kan banyak konten-konten media sosial itu yang saya screenshot. Bagaimana konten-kontennya? Kemarin sempat saya tengok. Belum lagi cerita-cerita porno di media sosial hari ini dengan begitu vulgarnya. Novel-novel porno, lalu kemudian di depannya itu dituliskan di apa, untuk pemancing orang membaca, laki-laki berpelukan dengan perempuan, yang laki-laki itu cuman pakai baju Superman aja, antara pusat dan lutut aja yang laki-laki. Yang perempuan hanya penutup di atasnya sedikit, kemudian di bawah sedikit. Judulnya apa? Anak tiriku serasa istriku. Macam mana orang tak terpancing untuk membaca? Lalu kemudian sempat pula saya tengok, sempat saya screenshot, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa judulnya? Ayahku memaksa aku untuk menikah dengan seorang lelaki cacat, tapi ternyata tenaganya, wah, kata dia. Macam mana orang tak terpancing untuk membaca? Dan itu bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Bagi saya itu fenomena SCBD yang kemarin tuh Pak. SCBD apa namanya? Citayam apa namanya? Citayam passion tuh Pak di Jakarta itu. Oh, ngeri saya nengoknya Pak. Kan biasanya sering di wawancara itu anak-anak SD Pak. Anak-anak SD berjalan sudah bergandengan tangan macam laki bini. Kamu kapan jadian? Baru 2 hari yang lalu. Kamu kapan? Apa yang kamu lakukan setelah ini? Baru kelas 4, kelas 5 SD. SD baru sudah seperti itu pergaulan anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita hari ini rusak? Ya memang yang merusaknya itu banyak. Media sosial yang amat sangat mengerikan. Ada kemarin konten ceritanya begini. Apa ceritanya? Mencari tempat mantap di tengah semak belukar. Tempat mantap di tengah semak belukar. Lalu kemudian lagi sempat saya tengok itu kalah buka. Dia main game Pak. Contohnya saya tambah gak 5 menit Pak ya. Contoh Hompim Palelung apa namanya ini Pak, main ini itu
Saya pun tak tahu. Kalau kalah nanti dibuka. Contohnya dia kalah. Yang main laki-laki perempuan nih Pak, mainnya di kamar. Kalau kalah nanti buka di atas. Lepas lagi kalah lagi buka baju. Bisa-bisa tinggal penutup itu aja lagi Pak. Ada pula satu artis saya tengok kontennya, ceritanya antara pusat dan lutut aja ceritanya. Yang lagi viral. Ceritanya hanya antara pusat dan lutut, bahkan di bulan Ramadan pun ditayangkan juga. Wajar kalau anak-anak kita semakin hari semakin rusak. Moral anak kita itu hancur. Sudahlah dia diserang dengan hal-hal sedemikian rupa, tambah lagi pelajaran agama semakin hari semakin dikikis. Sempat kemarin timbul isu apa katanya pelajaran agama sebaiknya dihapuskan dari dunia pendidikan. Kan itu. Tandai baik-baik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jangan main-main dengan orang-orang seperti ini. Ingat, jangan sampai loyal kepada orang-orang seperti ini. Jangan sampai apa Pak? Jangan sampai loyal. Jangan sampai kita berwala kepada mereka, memberikan loyal, memberikan dukungan kepada mereka. Apa sebab? Ba'duhum awliya'u ba'. Sebagian mereka itu mereka akan loyal saling tolong menolong dengan sebagian yang lainnya. Siapa yang takkan loyal kepada orang kafir melainkan di dalam dirinya terdapat sifat kekafiran. Tak akan loyal kepada orang munafik melainkan di dalam dirinya juga terdapat sifat kemunafikan. Tidak akan loyal kepada pengkhianat melainkan di dalam dirinya juga terdapat sifat khianat. Maka hati-hati ayah bunda. Nah, syariat menjelaskan betapa syariat jijik kepada perbuatan yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Sekalipun syariat benci kepada perbuatan itu ayah bunda, tapi pintu taubat masih selalu terbuka. Sehingga bagaimana terbukanya pintu syariat? Sehingga ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi di akhir hadis kan mengatakan, kalaulah ketika Umar protes, wahai Rasulullah, engkau masih mau menyolati dia, padahal dia akan habis melakukan perbuatan yang hina, dia akan habis berzina ya Rasulullah, dia telah menikah tapi masih berzina perempuan nih, kok engkau masih mau menyolatkan dia? Apa jawaban Nabi? Laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bersungguh-sungguh dalam taubatnya, kata Nabi. Kalaulah di taubatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Artinya ayah bunda, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sayangnya Allah tiada terkira. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, sederhananya seluas samudra pun maksiat yang kita kerjakan, menyentuh pintu langit keburukan yang kita lakukan, maka selagi kita mau bertaubat, Allah akan menerima taubat kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri mereka. Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan amalnya. Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah tapi sombong dalam amalnya. Maka ayah bunda, penutup hadis Nabi mengatakan, wahal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, apakah engkau mendapati ada orang yang lebih baik daripada orang yang benar-benar mau mengorbankan jiwanya demi mengharap ridha Allah Ta'ala? Yang wanita ini kan dikorbankan jiwanya ayah bunda. Bagaimana dia korbankan jiwanya? Redho dia dengan ketentuan Allah azza wa jalla. Apa ketentuan Allah azza wa jalla berlaku pada dirinya? Dia redho dengan dirajam sampai mati. Dia redho merasakan sakit yang lama daripada dia redho merasakan sakit yang lama di dunia daripada lebih lama lagi dengan hukuman yang ada di akhirat. Maka ya bunda dimuliakan Allah, carilah redho Allah. Tak ada gading yang tidak retak. Semua kita pernah melakukan salah. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu berdosa, bersalah. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Maka segeralah bertobat.
maksiat pagi, setelah berbuat maksiat belajar kita kepada sahabiah ini, segera dia bertobat sehabis melakukan kesalahan tanpa ditunda-tundanya. Ayah bunda, satu di antara pekerjaan iblis laknatullah, iblis akan berusaha membuat orang yang sudah berkeinginan untuk bertobat agar ditunda-tundanya tobatnya, sehingga pada akhirnya ayah bunda ajal datang menjemput nyawa, dia pun belum kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Ada orang melakukan kesalahan, bila pak tobat agak 2 tahun lagi Ustaz. Bila ibu tobat agak 3 tahun lagi Ustaz. Ayah bunda, ada jaminan kita hidup 2 tahun 3 tahun lagi? Jangankan 2 atau 3 tahun lagi, nanti malam pun ada kita jaminan untuk masih hidup? Tidak ada. Makanya kita kan sering kaget. Hah, baru tadi awak duduk-duduk jenya. Kok tiba-tibanya sudah dipanggil? Kan sering bahasa-bahasa seperti itu keluar dari lisan kita. Tidak percaya awak rasanya. Baru kemarin begini, baru tadi begitu, tiba-tiba sekarang dia sudah meninggal dunia. Kaget kita. Artinya ayah bunda, ajal yang paling dekat, artinya waktu yang paling dekat kepada kita adalah waktu kepada kematian. Maka ketika kita berbuat maksiat, segeralah bertaubat, jangan termakan oleh hasutan iblis laknatullah. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum kita tutup dengan salam, kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada bertanya Pak? Bu? Tidak ada, clear. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رحمن الرحيم. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit mohon Kau sembuhkan ya Allah, bila ada di antara kami yang lemah mohon Kau kuatkan ya Allah, bila ada di antara kami yang sedang berhutang mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim ya Mujibas Sailin, mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Rabbana mohon jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sailin, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Rabbana bukakanlah bagi kami, mudahkanlah bagi kami untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan ya Allah, tutuplah dari diri kami segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jangan pernah Engkau beri kami kesempatan untuk berbuat maksiat walau hanya 1 detik saja ya Allah. Ya Rabbana mohon Kau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah, jangan Kau buka-buka ya Allah, karena apabila Engkau bukakan aib kami betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud, ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil
rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.